Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmaida Permatasari dari kelompok 10 akan membacakan PPT kami yang berjudul tentang pemasaran internasional. Pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Ada beberapa tahap untuk menjadi perusahaan internasional, yaitu tahap pertama, knowledge marketing, yaitu produk perusahaan beredar di pasar internasional karena pesanan dari pasar luar negeri, pelanggan asing yang datang ke perusahaan atau atas usaha pihak eksportir. Yang kedua, infrequent foreign marketing. Perusahaannya memulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga, regular foreign marketing. Produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing. Tahap terakhir yaitu global marketing operation. Pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatan tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun organisasi bersaing di pasar dunia. Selanjutnya, standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Sebuah perusahaan internasional juga harus mempertimbangkan struktur organisasi. Standarisasi menyaratkan bahwa kekuasaan dan kontrol harus terpusat, sering di kantor pusat perusahaan, sedangkan kustomisasi menunjukkan bahwa kantor pusat harus mendelegasikan cukup kuat dalam keputusan bagi manajemen lokal. Baik, saya Septi Aulia Utari, NIM 1916030030 akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu C. Kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri atau konsumen individu. Hukum dan peraturan negara tuan rumah juga dapat mempengaruhi kebijakan produk yang diadopsi oleh perusahaan internasional. Perusahaan internasional harus menyesuaikan kemasan dan bahkan produk itu sendiri untuk memenuhi peraturan ini perlindungan konsumen. Perusahaan internasional sering harus beradaptasi produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal budaya. Adaptasi khusus yang satu ini untuk mengubah label pada paket produk ke dalam bahasa utama negara tuan rumah. Kadang-kadang perusahaan mungkin harus menyesuaikan ukuran paket atau desain untuk memenuhi kondisi setempat. Yang D. Kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan ini berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana itu melakukan bisnis. Perusahaan domestik dan internasional harus berusaha untuk mengembangkan strategi harga yang akan menghasilkan keuntungan operasi. Tapi, tugas yang dihadapi perusahaan internasional lebih kompleks daripada perusahaan yang melakukan bisnis bervariasi dalam suatu wilayah. Dua kondisi yang harus dipenuhi jika perusahaan adalah untuk berhasil praktik harga pasar, yaitu yang A. Perusahaan harus menghadapi permintaan yang berbeda dan atau biaya dan kondisi di negara yang berbeda-beda di masa yang menjual produknya. Yang B. Perusahaan harus dapat mencegah arbitrase. Perusahaan menetapkan harga pasar akan mengungkapkan jika pelanggan dapat membeli produk perusahaan di negara dengan harga rendah dan menjualnya secara menguntungkan di negara dengan harga tinggi. Baiklah, saya Nisa Nur Hamidah, NIM 1916030010 akan melanjutkan materi presentasi berikutnya, yaitu fase penemuan kebijakan harga pasar dapat mengekspos perusahaan untuk 3 risiko lainnya. Yang pertama yaitu kerusakan nama merek. Yang kedua, pengembangan pasar abu-abu untuk produk.
Dan yang ketiga yaitu kebencian konsumen terhadap harga yang diskriminatif. Selanjutnya yaitu kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Promosi. P ketiga dalam bauran pemasaran internasional mencakup semua upaya oleh perusahaan internasional dan meningkatkan keinginan untuk produknya antara pembeli potensial. Karena promosi bergantung pada komunikasi dengan pemirsa di negara tuan rumah, maka budaya menjadi perhatian dalam promosi. Selanjutnya, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Sebuah perusahaan internasional menghadapi dua set masalah distribusi. Yang pertama yaitu secara fisik, mengangkut barang dan jasanya dari mana mereka diciptakan untuk berbagai pasar di mana mereka adalah untuk dijual. Yang kedua, memilih sarana yang digunakan untuk barang-barang di pasar. Selanjutnya, saluran distribusi dapat terdiri dari 4 bagian dasar. Yang pertama yaitu produsen yang menciptakan produk atau layanan. Yang kedua, grosir yang membeli produk dan jasa dari produsen dan kemudian menjual kembali mereka untuk pengecer. Yang ketiga, pengecer yang membeli dari grosir dan kemudian menjual kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pelanggan yang membeli produk atau jasa untuk konsumsi akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.